siapa calon pemimpin kita. Dengan dibentuknya desa anti politik uang itu dikandung maksud agar warga masyarakat itu bisa peduli tentang demokrasi. Berani menolak untuk mengatakan tidak kepada money politik. Pendengar dan pemirsa RRI Purwokerto, kembali saya Yanuar Adi menemani Anda dan kali ini kita ada di podcast Tarik Mase seputar informasi Banyumas dan sekitarnya. Seperti yang kita tahu, pendengar dan pemirsa, bahwa pada tahun 2024 yang akan datang, kita bangsa Indonesia akan melaksanakan gelaran pemilu 2024. Kita akan menentukan siapa yang menjadi pemimpin bangsa kita untuk 5 tahun ke depan. Dalam pelaksanaan pemilu, satu catatan yang masih sering ditemukan yakni adanya praktek politik uang. Nah, pada kesempatan podcast Tarik Mase kali ini, kita akan membahas mengenai penguatan kembali eksistensi desa anti politik uang. Dan tentunya saya Yanuar Adi tidak sendirian, karena bersama dengan saya pada kesempatan kali ini sudah hadir Kordiv Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Banyumas, Bapak Suharso Agung Basuki. Apa kabar Pak Agung? Baik. Sehat ya Pak? Sehat Mas. Semangat. Semangat. Pak, mengenai desa anti politik uang, sebelumnya bisa dijelaskan Pak, sebenarnya apa sih desa anti politik uang ini? Baik, terima kasih. Saya mempunyai kata kunci yang tadi disampaikan oleh Mas Januar ya. Siapa calon pemimpin kita? Nah, itu kata kunci. Kita tahu bahwa nanti 14 Februari tahun 2024 seluruh Indonesia akan ada pemilih pemimpin-pemimpin baru ya. Di Indonesia itu ada 514 kabupaten kota dan ada sekarang berarti 38 provinsi seluruh Indonesia. Nah, kita bicara soal konteksnya di Banyumas saja ya Mas Anwar. Dengan dibentuknya desa anti politik uang itu dikandung maksud agar warga masyarakat itu bisa peduli tentang demokrasi, bisa mengerti, bisa paham soal politik uang, betapa bahayanya politik uang. Nah, karena tadi siapa calon pemimpin kita? Kita diharapkan memilih pemimpin yang sungguh-sungguh menjadi pilihan hati nurani kita. Nah, kita perlu diketahui ya Mas Adi ya, bahwa KPU Banyumas sudah menetapkan peserta pemilu kan partai politik. Ada 18 partai politik di Indonesia yang akan ikut berkontestasi nanti tanggal 24 Februari 2024. Sementara untuk konteksnya di Kabupaten Banyumas, DPT-nya ada 1.382.621. DPT itu apa sih? Daftar pemilih tetap, itu sudah ditetapkan. Kemudian nanti peserta para pemilih itu akan difasilitasi dengan sejumlah 5.587 TPS. Per TPS ada sebanyak 260 data pemilih. Jadi bagaimana kita nanti pemilih bisa masuk ke TPS dari jam 7 sampai jam 13 memilih calonnya, siapa sih yang akan dipilih. Maka tadi sejak awal saya katakan kita membentuk desa anti politik uang. Dari rumah itu kita sudah tahu loh Mas, siapa yang akan kita pilih, partai apa yang kita pilih, calonnya siapa yang akan kita pilih. Kita tahu di Banyumas itu ada 27 kecamatan, ada 331 desa. Nah, dan artinya bahwa ada 27 panitia pengawas kecamatan, ada 331 PKD di desa yang mengawasi itu. Nah, agar para pemilih itu sungguh-sungguh menyuarakan sesuai dengan hati nuraninya, maka teman-teman itu yang akan mengawasi. Jadi jangan sampai di desa itu berterbaran itu ya soal politik uang gitu. Pak, seperti apa sih wujud nyata yang dapat dilakukan khususnya oleh warga masyarakat di desa, di kelurahan untuk mengawasi atau mungkin ikut melaporkan jika menemukan adanya praktek money politik politik uang? Baik, terima kasih sekali Mas Januar. Jadi warga masyarakat bisa kalau mengetahui, menerima, memegang
barang bukti itu ya, masuk barang bukti itu ya. Siapa yang memberi, siapa yang menerima, langsung bisa lapor ke PKD. PKD itu pengawas kelurahan desa di tingkat desa. Nanti PKD akan meneruskan ke kecamatan, kecamatan akan meneruskan ke Bawaslu kabupaten. Tapi Panwascam juga sudah mempunyai tugas dan wewenang sendiri untuk mengawasi itu. Nah, perlu diketahui disampaikan ke warga bahwa baik pemberi maupun penerima bisa dikenai sanksi pidana. Nah, itu Mas. Jadi silakan warga masyarakat sungguh-sungguh berani menolak untuk mengatakan tidak kepada money politik. Iya. Gitu. Bentuk sanksi yang dapat diterima apa saja Pak? Ya baik oleh pemberi maupun penerima. Itu pidana. Pidana kalau yang pemberi bisa pidana dan tidak diteruskan dalam proses berikutnya, yang penerima juga dipidana kan gitu. Kan kasihan. Ya, uangnya tidak seberapa kan gitu. Gitu Mas. Lalu tadi Bapak menyampaikan mengenai bahaya dari politik uang ini. Secara umum sebenarnya apa sih bahaya dari adanya praktek politik uang ini, Pak? Kalau bahayanya itu adalah ketika peserta pemilu melakukan praktek money politik itu, pemilih tidak bisa memilih sesuai dengan hati nuraninya. Nah, itu menjadi bahaya ketika kedepannya pemilih yang pemilu dengan politik uang yang apa ya Mas, yang sungguh-sungguh mencederai demokrasi, akibatnya pemimpinnya itu dalam tanda petik ya ini ya kurang baik lah gitu. Baik dari segi moral dari gitulah. Ngejar balik modal mungkin. Nah, saya nggak akan mengatakan begitu loh, karena saya penyelenggara sih, ya kan. Jadi tidak, ya kita tahulah gitu. Jadi kemudian nanti begini Mas Januar, kampanye dimulai ini kan masa DCS, daftar calon sementara. Kemudian nanti DCT tanggal 4 November, kemudian sampai kampanye 28 November 2023 sampai 10 Februari 2024. Nah, ini Mas, data yang kita sampaikan 18 partai itu ada berapa sih bacalek yang akan ikut kontestan di Kabupaten Banyumas ya. Bacaleknya itu dari 18 partai itu ada 624. Ya, sementara kursi yang dibutuhkan di dewan hanya 50. Wah, ya kan? Sedikit sekali kan? Nah, jadi tahu yang saya maksud ya, paham ya? Jadi bagaimana nanti 624 itu akan mempengaruhi ya, akan menjual visi misi, akan ya tidak, yang politik itu kan mempengaruhi kan. Nah, itu sejumlah 1.382.671 pemilih itu ya, gitu. Jadi bagaimana warga Banyumas sungguh-sungguh harus punya komitmen yang kuat, harus punya sesuatu yang berani mengatakan tidak untuk menolak politik uang, karena kita akan mengganti pemimpin 5 tahun ke depan, nanti 2024 sampai 2029. Gitu. Iya, lalu Pak Agung dari Bawaslu Kabupaten Banyumas sendiri saat ini kegiatannya seperti apa, Pak? Ya, untuk dalam rangka mengantisipasi politik uang itu, kita tentu saja Bawaslu mengedukasi warga masyarakat ya dalam memerangi politik uang, dalam bentuknya FGD, kemudian dalam bentuk sosialisasi ke warga, kemudian dalam bentuk membuat tulisan-tulisan, flyer-flyer yang disebarkan ke masyarakat. Kemudian kita juga membentuk desa anti politik uang di Kabupaten Banyumas. Ya, ada 4, ada desa Kaliwedi di Kecamatan Kebasen, kemudian Kaliwangi di Purwojati, Kasegeran di Cilongok, dan Perembun di Kecamatan Tambak. Itu desa-desa anti politik uang. Kemudian itu anti politik uangnya. Sebelum anti politik uangnya ada desa pengawasannya. Desa yang mengawasi, dan dia warganya baik dari kepala desa maupun warganya berkomitmen untuk mengawasi agar tidak terjadi politik uang. Itu ada di Desa Suro, Tanggeran, Karanggintung, dan Banjar Parakan. Itu. Yang membedakan desa anti money politik dengan desa-desa pada umumnya itu apa, Pak? Yang dari 4 desa itu kami berharap seluruh warga baik dari perangkat maupun desa itu sudah berani mengatakan tidak
terhadap politik uang. Nah, Iya. gitu. Maka tadi kan desanya kan ada 331 desa ya. Nah, kemudian ini baru menyentuh sedikit sekali. Nah, maka kami berharap 331 desa itu yang ada di Kabupaten Banyumas bisa ikut berpartisipasi turut serta dalam pesta demokrasi yang bersih dan jujur dan adil gitu, Mas. Iya, satu lagi Pak Agung, mungkin ada pesan atau imbauan yang bisa disampaikan kepada warga masyarakat khususnya di Kabupaten Banyumas ini Pak, terkait penyelenggaraan pemilu 2024 maupun anti money politik ini. Baik, terima kasih. Kepada seluruh warga masyarakat Kabupaten Banyumas khususnya yang sudah terdaftar di dalam DPT yang berjumlah 1.382.671 yang nanti tersebar di 5.587 TPS. Kami berharap untuk hadir di setiap TPS dan kami berharap juga untuk teman-teman Panwascam dan PKD untuk hadir bersama pemilih di nanti tanggal 14 Februari tahun 2024 untuk mengganti pemimpin-pemimpin yang dipercaya. Kita sebagai Bawaslu tentu saja menemani para pemilih untuk mengawasi jalannya pemilu secara bersih dan demokratis. Tentu saja kita akan mendidik warga masyarakat di Kabupaten Banyumas untuk berani mengatakan tidak kepada politik uang. Begitu, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Agung untuk kesempatannya di podcast Tarik Mase kali ini dan selamat melanjutkan aktivitasnya kembali Bapak. Terima kasih. Oke, baik pendengar dan pemirsa RRI Purwokerto, itu dia kebersamaan kita di podcast Tarik Mase seputar informasi Banyumas dan sekitarnya hari ini. Saya Yanuar Adi pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.